Business leaders dan intellectual business community, kita masuk ke dalam segmen terakhir diskusi kita hari ini. Cisco sees the future, dan kita teruskan perbincangan kita yang makin memanas dan makin seru ini dengan Pak Irfan Setiaputra, CEO dari Cisco Systems Indonesia. Pak Irfan, kembali kita balik ke jurang ya. Jadi Anda lagi menjelaskan tentang mengukur dalamnya jurang dan lebarnya jurang. Ukuran udah jadi deh sekarang. Sekarang gimana? Next sebelum next ya, tadi sebelum Anda potong, sebenarnya ada satu lagi approach yang selalu kita pakai dalam kondisi downturn seperti ini. Back to the customer. Spend time with the customer, be with them. Karena itu adalah salah satu cara kita, atau satu-satunya cara kita untuk mempersiapkan upturn. Jadi jangan dalam downturn itu Anda tinggalkan customer. Jangan dalam downturn Anda tidak terima telepon customer. Malah justru hadir ke customer, be with them. Ya. Jadi itu approach. Nah sekarang berapa dalam, berapa lebar. Kita tahu bahwa ini changes-nya akan masih berubah, masih bergoyang. Oleh sebab itu the company has make a decisions. Yang pertama adalah kita akan cut expense. Cut expense? Up to $1 billion. Nah ini bagaimana caranya? Jadi ada travel kita kurangin, non-customer related travel itu kita kurangin habis-habisan. Jadi internal meetings yang jalan-jalan ketemu di sana kita tiadakan. Terus kemudian juga buat event organizer. Well. Ya, ada beberapa marketing kita akan cut sana sini yang diperlukan, yang kita sudah committed, yang kita pikir in the long term akan bagus, kita teruskan. Hiring kita hold dulu. Hiring hold. Kita realign resources. Maksudnya dengan realign resources, kalau soal orang itu adalah kalau di sini ternyata marketnya agak lambat, kita move to the other market. Kalau kemudian kan kita bangun organisasi berdasarkan situasi ideal. Betul. Nah, ketika kondisi seperti ini kita realign resources. Yang terakhir itu sebenarnya itu tapi adalah tidak cut down employees, Pak. Saat ini belum ya. Dan kemungkinan besar kalau kondisi seperti ini kita tidak akan cut. Tapi mungkin kalau ada yang keluar kita nggak akan ganti. Kita realign, jadi bekerja lebih keras lah. Beberapa orang, termasuk saya mungkin. Tapi yang sebenarnya juga penting dari ini karena mempersiapkan upturn itu adalah kita keep investing in the market, in the area yang kita pikir akan membuat kita jadi leaders. Jadi R&D tidak di-cut, Pak ya? R&D tidak di-cut, IT spending tidak di-cut internal. Karena buat kita IT spending is not just spending IT fancy karena ini udah mesti di-upgrade, bukan. Karena IT buat kita adalah productivity tool. Jadi learning and growth nggak akan di-cut, Pak ya? Learning and growth, cuman caranya dirubah. Lebih dirubah, artinya kalau tadinya learning training kita semua pergi ke US gitu, sekarang mungkin pergi di Singapura aja. Tapi kalau ngundang saya sebagai trainer masih terus. Boleh. Atau kita lewat Webex yaitu video conferencing dan segala macam kita utilisasi. Itu kita pernah lakukan dulu pada waktu SARS. Kita lewat video conferencing atau telekonferensi, semua banyak aktiviti kita karena banyak teman-teman di Hong Kong maupun di China itu impacted. Jadi nggak bisa keluar, nggak bisa masuk gitu kan. Jadi cutting the surrounding yang non-really valuable expenses, tetapi learning and growth-nya itu harus tetap jalan. Gitu, dan investment kita di area research and development sama IT kita push karena it's about productivity, di mana pada suatu saat kita nanti akan lebih ready ke depan. Good, Pak. Kita lihat itu as a whole ya, itu Cisco headquarter, Cisco System headquarter yang you share juga. Tentunya Indonesia agak spesifik ya. Ya, that's why ada Pak Irfan Setiaputra nih sebagai Cisco System Indonesia. How do you see Indonesia, Pak, in the next year, the market transitions, and juga what are the steps that you prepare for next year? Well, saya kok agak optimis sebenarnya dengan krisis ini. With all the fact, misalnya rupiah ups and down, stock market yang cuma 1 juta orang yang terlibat, down, little bit up gitu, dikit-dikit down, dikit-dikit up cuman. Tapi saya kok believe bahwa kemudian dengan beberapa policy maker kita seperti Ibu Sri Mulyani, Pak Budiono dan teman-teman segala macam, kelihatannya kita akan recover. It's not going to hit us too much lah. Betul exchange rate itu hit banyak karena nggak stable ya. Tetapi saya selalu percaya in any crisis, yang penting adalah who's handling that crisis. Yang dikhawatirkan tentunya Pak adalah kita pikir the volcano has erupted gitu ya. Jadi sekarang kita tinggal beres-beresnya. Jadi gunung berapinya sudah meletus, tinggal kita bersihin bagaimana lava dinginnya dan segala macam. But jangan lupa masih ada possibility, masih ada volcano yang meletus, ya kan, masih ada gunungnya berapi yang meletus lagi. Jadi orang prepare sekarang, oh volcano-nya udah meletus, masalahnya udah meletus, sekarang tinggal bagaimana rembetannya. Jangan-jangan masih ada masalah yang akan meletus lagi, Pak. Betul. Jadi the assumptions bisa. That's the thought process. Yang menurut saya nggak terlalu setuju. There will be volcanoes during the crisis sama during the good times. Spiky.
Itu akan selalu ada. Tapi kalau kita think about itu terus-menerus, then it will happen all the time. Yang kita mesti think itu adalah the volcano will stop one day. Let's prepare for that. Karena hidup ini kan bukan soal survival hari ini juga, tapi preparing for the future. Kan? Sehingga ini yang kita selalu lihat, dan kenapa saya selalu mengajak teman-teman untuk lihat, berpikir positif, lihat ke depan. Artinya kalau Anda lihat ke jurang, kalau kita balik ke jurang, jurang itu dalam, tapi begitu Anda lihat ke depan, di situ hijau. There's hope gitu ya. It's a hope gitu loh. Nah, marilah kita fokus ke situ, jangan fokus ke kedalaman jurang. Itu yang kedua, saya pikir Indonesia will survive. Pengalaman kita punya pengalaman 1998. Kita punya leaders. Nobody can survive better than Indonesia. Nobody kita lihat tahun 98 ya. Dan kita punya orang-orang seperti Bu Sri Mulyani, Pak Budiono, orang-orang yang have no personal vested interest, which is rare di Indonesia at the leaders level. Karena kalau Anda tidak punya vested interest, Anda akan lakukan sebaik yang mungkin menurut Anda yang terbaik. Ya kan? Then it will over. Dan yang terakhir, ini krisis semua orang kena. Bukan cuma Cisco, customer, government, semua orang kena, di semua bagian negara kena. Biasanya kalau semuanya kena, semuanya akan hand in hand coba selesaikan masalahnya ini. Bukan seperti krisis Asia, cuma sebagian yang kena, sebagian mengambil keuntungan dari krisis dari negara-negara yang kena. Gitu. Kalau kita balik ke Cisco Indonesia, then we align with our corporate strategy, plus minus sana sini. Jadi kayak kalau Anda katakan tadi marketing, will we stop? Lightly mungkin enggak, karena kita adalah country yang membutuhkan lots of marketing effort. This is a huge country. Branding still important, dan kita with all respect di mayoritas penduduk di Indonesia mungkin belum dikenal. Di kota besar semua tahu. Karena itu kebanyakan B2B. Ya kan, bukan B2C. Itu yang pertama. Yang kedua, kita align resources. Misalnya di telco bisnis yang keep going sekarang, kita akan put more investment ke sana. Di beberapa market kita mungkin akan hold, tahan sedikit. Kita continue doing that. Terus apa yang kita lakukan sekarang? Di commercial, kita akan lakukan banyak aktivitas misalkan ke daerah-daerah. Karena kelihatan yang kita lihat saat ini adalah desentralisasi itu makin memprovide opportunity di daerah. Dan ketemu di daerah, teman-teman di daerah ternyata punya lots of capability yang beyond our expectation. Atau beyond our imagination lah. Mereka punya lots of new ideas dan mereka nggak ketinggalan. Dan they have money also to buy Cisco product. Gitu jadi. Oke Pak, jadi interesting sekali pandangan Anda, dan memang kita lihat bahwa Indonesia ini part of the world yang sedang terkena krisis juga, dan ya kita bisa merasa bangga ya, kita satu hal kita bangga, satu hal kita sedih juga. Kita pernah kejadian tahun 98 gitu ya, tapi di ada side of the sedihnya adalah kita bangga kita bisa melewati itu dengan selamat. Sayangnya begitu kita sampai tahun 2007 kita kembali kepada posisi kita sudah mulai berkembang lagi, diterpa lagi ada volcano yang meletus ya. Tapi kembali, volcano yang lebih besar aja kita bisa lewatin, gimana volcano yang seperti ini kita akan bisa lewati juga gitu Pak ya. Jadi kalau menurut saya as a CEO any company, Anda harus lihat and make action really quick. Kondisinya seperti ini, exchange rate yang berubah dan segala macam kondisi luar yang berubah, you need to make action, you need to make quick action. Jangan ditunda-tunda, entar dulu lah kalau kita nunggu rupiah 10.000 misalnya, entar dulu lah, make action, make decisions and be responsible on that. Gitu ya. Yang kedua, jangan lupa bahwa ini krisis akan lewat, be positive. Karena as a CEO, kalau Anda share selalu kegaduhan, kegalauan tiap hari, the whole organization akan rasa, and the whole organization will feel we are dying. Nah, mungkin satu hal juga bahwa we cannot deny bahwa ada problem di depan, ya. Jadi we have to see the problem, but we have to highlight it from the positive point of view, rather than kita bilang there's no problem di depan gitu kan. Jadi yang kita lakukan di Indonesia, Cisco Indonesia, itu kita setiap minggu gather together, any informations, any suggestions, karena ini kan juga impact family, personal investment. You have some news, let's share together gitu loh. Tapi jangan lupakan bahwa kemudian the future is still bright gitu kan. Kalau Anda keep talking about betting today, what's happened today, dan the whole organization akan ngerasa. Anda jangan kaget bahwa beberapa orang mulai moonlighting nanti. Let me see there, dan itu orang-orang tersebut bukannya cuma tidak membantu, tapi bring the company more down. Betul. Ya kan, artinya itu yang kita bring down the moral of the company. Bring down the morals, mereka menjadi sangat tidak produktif, dan
ujung-ujungnya company itu akan tutup atau bankrupt bukan karena tidak mampu ngadapin krisis, tapi karena send the wrong message during the crisis, gitu kan. How to manage the problem ya bukan karena problemnya gitu ya. Betul. Bukan karena problem yang membunuh, tetapi how to manage the problem yang sama seperti kalau orang sakit kanker, ya. Matinya bukan karena kankernya yang pada saatnya membunuh orang tersebut, tapi karena ketakutan karena kankernya tersebut sudah membunuh kita dulu. mesti realize bahwa there's crisis. Artinya kalau kita naik bisnis kelas, ya kita turun ke ekonomi. We send the message to the team, to the people, to the organization. We understand kita crisis, dan kita kasih contoh. Tapi chin up, tegak, dan make a decision for the future. Make a bet, make decision for the future, and be responsible. That's the CEO expectation, kan? Ya. Ya, kalau kemudian berkeluh kesah kan, you're not a CEO, you're a sales manager, you're just an ordinary manager. Oke, Pak. Ya, kalau kita lihat dunia bisnis ini banyak cara. Kembali kita ngomong kalau tentang upturn, Pak ya. Kita katanya kan jangan ngelihat masa pendek ini, kita ngelihat harus masa panjang, upturn ya. Sebenarnya strategi Cisco, kalau kita lihat di IT itu banyak sekali strategi untuk becoming big dengan cara akuisisi. Ya. Beberapa company kita lihat, misalnya Oracle lah, Oracle besar sekali karena mulai akuisisi sana sini gitu kan. Nah, apakah strategi seperti itu juga merupakan strategi dari Cisco, Pak? Oh, Cisco terkenal sebagai one of the best company yang doing acquisition almost every week. Oke. Almost every week. Tapi problemnya adalah kita akuisisi untuk apa? Yang pertama itu adalah untuk memperkaya produk kita. Yang kedua untuk anticipate market transition. Jadi, saya ingin katakan, Cisco ini bukanlah company yang expert in video. Pada waktu kita bilang bahwa ini akan market transition akan go to video, kita beli Scientific Atlanta. Company yang for years itu punya pengalaman dan the art of video. Video itu bukan cuma teknik loh, bukan cuma engineering, there's an art bilang di balik video. Kita beli itu $6 miliar kita beli. Kita tapi tidak beli company yang nggak ada urusan sama kita, just for making our buku menarik segala macam yang nggak ada hubungan. Kita nggak akan play. Karena biasanya you beli company pasti you have to pay premium on that kan. Well, kalau the synergy created nggak sebanding dengan premium yang you bayarkan, I don't think it's worth to acquisition the company kan. Di artikel John Chambers itu disebutkan dia beli satu company $92 juta berapa 11-12 tahun yang lalu untuk sebuah company yang revenue-nya cuma $10 miliar. Dia beli $90 miliar. Sorry, 90 juta. Dan sekarang company yang kita beli dan bagian dari itu billion of US dollar business gitu. So it's about market transition. Kita lakukan itu tapi kita tidak kemana-mana. Artinya kayak seperti sekarang, this is the time to buy in the stock market gitu loh. Terus kita panik buy terus beli apa aja yang kita bisa beli gitu. No. Oke, Pak Irfan. Kita harus menyelesaikan kita punya diskusi hari ini. Menarik sekali diskusinya, dan para business leaders dan intellectual business community kita dapatkan hari ini pelajaran dari John Chambers, CEO dari Cisco System International, dan juga Pak Irfan Setiaputra dari Cisco System Indonesia tentang pandangan-pandangannya terutama di IT dan di market saat ini, bahwa market transition yang sedang terjadi di teknologi ini menuju kepada more on the video ya, more on the bagaimana video itu bukan hanya video flat tetapi juga video 3 dimensi yang akan ke depan. Dan dari pembicaraan kita juga kita bisa sense bahwa makin lama makin banyak services for free ya, services for free. Jadi buat Anda yang sedang di service, be careful ya, mungkin Anda satu hari harus bertempur dengan orang yang menawarkan everything for free. Anda nulis buku, Anda pikir orang bisa bayar buku Anda, sekarang banyak e-book di internet. Anda bikin televisi, Anda pikir orang harus bayar kepada Anda. Kemudian sekarang banyak TV amatiran di internet ya, yang juga orang tertarik juga untuk melihatnya. Nah, makin lama makin banyak lagi merambah ke bisnis-bisnis service yang lainnya. Tentunya Anda harus makin bisa mencari strategi bagaimana bisnis Anda, walaupun itu service, bisa tetap valuable, orang mau bayar, ataupun bisnis modelnya harus berubah, bukan customer yang bayar tetapi dapat income dari yang lain. Dan kita lihat perkembangan Cisco, bahwa Cisco juga menyadari apa yang terjadi di depan, sehingga Cisco dalam pengembangannya juga menyadari bahwa they have to cut expenses ya, to hold new recruits ya. Tapi bukan berarti itu melupakan bahwa nanti krisis ini akan selesai, jadi tetap invest di dalam manusia, dalam pengembangan manusia, learning and growth-nya maupun R&D-nya. Itu yang harus kita camkan juga, bahwa pandangan-pandangan seperti ini might be the considerations that we need to do also in our company.
Oke, business leaders dan intellectual business community, kita akhiri perbincangan kita hari ini. Cisco sees the future, dan kita akan jumpa dalam program CEO Reference berikutnya.